warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Umi pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Nah, sering kita ketahui kenapa kita sebagai anak seringkali muka kita atau tubuh kita itu mirip dengan bapak ibu kita. Nah, ternyata memang dalam setiap makhluk hidup itu ada sesuatu yang diturunkan dari induknya ke keturunannya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita itu mirip dengan bapak atau ibu kita. Nah, apa sebenarnya yang diturunkan dari orang tua kita ke kita atau dari makhluk hidup ke keturunannya? Ternyata yang diturunkan itu namanya gen. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana proses penurunan sifat yang diturunkan ke keturunannya. Cabang ilmu yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan genetika atau cabang ilmu genetika. Nah, dalam ilmu genetika nanti kita akan mempelajari ada istilahnya gen. Nah, kita ketahui waktu kita pelajaran kelas 7 itu kita tahu bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat yang namanya kromosom. Dan di dalam kromosom itulah terdapat gen yang diturunkan ke keturunannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang proses pewarisan sifat, kita harus paham dulu istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu genetika. Yang pertama ada gen. Gen adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Yang kedua ada alel, yaitu salah satu anggota dari pasangan gen alternatif. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom itu faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada induknya. Seperti yang tadi Bu Umi terangkan yang berada di dalam inti sel. Nah, selanjutnya ada istilah parental. Parental itu artinya induk atau orang tua kita. Kalau filial itu adalah keturunan, sering disingkat F. Nanti ada filial 1, filial 2, dan filial 3, dan seterusnya. Di sini maksudnya filial itu adalah keturunan. Misalnya, ada ibu bapak kita, terus melahirkan kita, kita sebagai anak itu disebut dengan filial 1. Kemudian kita anak setelah menikah mempunyai cucu. Nah, cucu itu disebut dengan filial 2 atau keturunan kedua. Ketika nanti cucu menikah, nanti akan punya buyut. Nah, buyut itu disebut sebagai filial 3 atau keturunan 3. Selanjutnya ada istilah genotip. Genotip itu adalah susunan gen yang menentukan sifat yang tidak tampak dari luar. Biasanya ini dilambangkan dengan huruf-huruf yang berpasangan. Ada fenotip, itu sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Ada istilah dominan, sifat yang lebih kuat atau yang dimunculkan. Ada sifat resesif, yaitu sifat yang tertutupi atau yang tidak dimunculkan pada keturunan. Ada istilah intermediate, ini hanya pada beberapa sifat tertentu, di mana antara gen dominan dan resesif akan dimunculkan secara bersamaan. Terus ada semi dominan,
ini pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan atau hampir sama dengan istilah intermediate. Selanjutnya ada istilah homozigot, yaitu genotif yang mempunyai pasangan alel sama. Sementara heterozigot itu genotif yang mempunyai alel yang tidak sama atau berbeda. Nah, untuk persilangan atau pembastaran itu ada istilah persilangan dengan satu sifat beda yang disebut dengan monohibrid. Ada persilangan dengan dua sifat beda yang disebut dihibrid. Dan ada persilangan dengan tiga sifat beda yang disebut trihibrid. Dan seterusnya jika dengan sifat banyak beda disebut polihibrid. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid, di mana tadi adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya bisa kalian lihat, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Ada lagi kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Jadi di sini yang kita lihat hanya warnanya saja, tidak melihat bentuknya dan yang lainnya. Terus ada lagi misalnya wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Yang dilihat hanya rambutnya saja, kita tidak melihat warna kulitnya atau bentuk matanya. Itu namanya persilangan monohibrid. Nah, sekarang ada contoh pada persilangan monohibrid dominan penuh. Dominan penuh di mana ada dua gen resesif yang dominan, di mana yang resesif tidak muncul, yang dimunculkan hanya yang dominan saja. Contoh. Lihat di sini, tanaman berbatang tinggi dominan, T besar, T besar. Nah, T besar inilah yang disebut dengan genotif. Ini dilambangkan dengan huruf-huruf. Huruf-huruf ini sebenarnya hanya lambang yang kita buat saja untuk mempermudah. Dan ini namanya alel. Ini kalau dia individu itu berpasangan. Nah, ini namanya genotif, ada T besar, ada T kecil, T kecil. Tanaman berbatang tinggi ini namanya fenotif. Batang rendah ini namanya fenotif. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Atau yang berarti yang ditanya keturunan kedua atau cucunya. Nah, lihat di sini. Parental di mana batang tinggi, genotifnya T besar disilangkan dengan T kecil, maka keturunannya ini gamet. Gamet itu adalah separuh dari alelnya, atau alelnya ini separuhnya. Nah, jadi T besar ini gametnya adalah T besar dan T besar. Tapi karena sama, maka hanya ditulis satu, T besar saja. Ini juga sama, T kecil, gametnya berarti ada T kecil dan T kecil. Karena sama ditulis satu, maka keturunan F1-nya T besar, T kecil. Kenapa fenotifnya kok tinggi? Karena dia sifat dominan. Ada T besar membawa sifat tinggi, T kecil sifat rendah. Karena dia dominan, yang dimunculkan yang tingginya. Nah, tadi yang ditanya F2, maka kita cari parental 2. Parental 2 atau orang tua yang kedua artinya F1 disilangkan dengan sesamanya F1. Maka di sini T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Gametnya lihat ada 2. Karena berbeda, ini T besar dan T kecil. Ini juga gametnya T besar dan T kecil. Kita cari F2-nya, cara membuatnya kita menggunakan istilah
papan catur. Nah, lihat, ini kita buat kotak. Ini adalah lambang jantan, ini lambang betina. Di sini gamet yang tadi kita masukkan di atas, T besar, T kecil, di sini T besar, T kecil. Nah, kita akan bentuk individu yang di sini. Gamet ini akan disatukan, T besar dengan T besar menghasilkan individu T besar, T besar. Ini bersifat berarti tinggi. Ini dengan ini, T besar, T kecil. Ini tinggi di sini. Ini dengan ini digabungan di sini jadi T besar, T kecil. Jadi tinggi. Ini T kecil di sini. Maka terbentuk individu T kecil rendah. Nah, jadi didapatkan perbandingannya genotifnya 1 T besar, 2 T besar, T kecil, dan 1 T kecil, T kecil. Sementara fenotifnya tingginya ada 3, rendahnya ada 1, maka 3:1 untuk fenotifnya. Itulah contoh soal dari persilangan monohibrid dominan penuh. Dan sekarang ada contoh soal persilangan monohibrid intermediate atau semi dominan. Nah, di sini merupakan silangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Artinya dimunculkan secara bersama-sama. Contoh. Tanaman mawar berbunga merah. M besar ini genotifnya. Disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi atau intermediate, bagaimana perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Kita lihat. Bedanya dengan dominansi bisa dilihat nanti di sini. Nah, nih. Parentalnya tadi kan merah, M besar dengan putih, M kecil, gametnya di sini M, karena ini M besar dan M besar sama, tulis M. Di sini juga M kecil. Maka F1-nya M besar, M kecil, warnanya merah muda atau ros. Kalau tadi di sifat dominansi penuh, harusnya M besar, M kecil itu kan sifatnya merah. Tapi karena ini adalah intermediate, munculnya merah muda, perpaduan. Nah, kita cari P2-nya itu F1 dikawinkan dengan F1. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Muncul gamet. Ini ya. Sudah paham tadi. Kita lanjutkan bagaimana keturunannya. Nah, sama untuk persilangannya, tapi nanti kalau genotifnya itu sama. Yang membedakan nanti adalah fenotifnya. Kita lihat. Nah, genotifnya sama. M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Tapi di fenotifnya itu merah ada 1, yang merah muda atau ros ada 2, yang putih 1. Kalau dia dominansi penuh harusnya ini merah semua 3, putih 1. Tapi karena ada sifat intermediate, maka ada muncul sifat ros atau merah muda. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Kalau sudah jelas, kita lihat kalian coba kerjakan latihan ini, yaitu satu soal kamu kerjakan. Jika nanti tidak jelas bisa tanya ke Bu Umi melalui WA. Ini adalah soal tentang perkawinan monohibrid dominansi penuh. Terima kasih.